Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 11 IPA maupun IPS. Materi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum paticca samuppada atau yang disebut dengan hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Dari judulnya, hukum sebab musabab saling bergantungan itu berarti bahwasanya suatu kejadian itu tidak ada suatu kejadian yang secara kebetulan, bahwasanya suatu kejadian itu pastinya didahului oleh sebab. Pembahasan dalam paticca samuppada yaitu kita membahas mengenai pengertian paticca samuppada. Hukum sebab akibat yang saling bergantungan dalam bahasa Palinya itu disebut dengan paticca samuppada. Pemahaman hukum ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengajaran Buddha Dhamma. Hukum ini telah ada di alam semesta. Tanpa kemunculan seorang Buddha pun hukum ini tetap sudah ada. Jadi dalam arti bahwasanya hukum ini hanya ditemukan oleh Buddha dan diajarkan kepada umat manusia. Hukum ini bukanlah ciptaan atau rekayasa seorang sama-sama Buddha. Namun sebagaimana semua dharma memang hanyalah seorang sama-sama Buddha yang mampu menyingkapkannya. Sebelum kemunculan seorang sama-sama Buddha, hukum paticca samuppada belum pernah terdengar dalam pengajaran manapun. Terus apa tujuan dari pembabaran hukum paticca samuppada? Tujuan dari pembabaran paticca samuppada itu adalah untuk memperlihatkan kebenaran dari keadaan yang sebenarnya, di mana tidak ada sesuatu itu timbul tanpa sebab. Segala sesuatu itu muncul atau terjadi karena didahului oleh sebab. Jika kita mempelajari hukum paticca samuppada ini dengan sungguh-sungguh, kita akan terbebas dari pandangan salah dan dapat melihat hidup dan kehidupan ini dengan sewajarnya. Secara singkat, hukum paticca samuppada dapat dirumuskan sebagai berikut. Imasming sati idang hoti, imas supada idang upajati, imasming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Artinya adalah dengan adanya ini maka adalah itu, dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu, dengan padamnya ini maka padamlah itu. Rumusan singkat di atas mengandung makna yang sangat dalam. Pada rumusan di atas, kata timbul tidak sama dengan kata ada, dan kata padam tidak sama dengan kata tidak ada. Apabila salah satu kalimat di atas tidak ada, rumusan tersebut tidak mencerminkan kaidah paticca samuppada secara tepat. Untuk memperjelas tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan, berikut disajikan salah satu contoh gambar mengenai hukum paticca samuppada. Gambarnya nanti Suryanto akan tampilkan di ringkasan materi.
Kita lanjutkan, yaitu mengenai hukum paticca samuppada bagian yang pembahasan yang C, yaitu dibahas dalam 12 nidana. Paticca samuppada dalam Nidana Waga Samyutta Nikaya diuraikan dalam dua model sebagai kemunculan dukkha dan padamnya dukkha. Berdasarkan prinsip dari saling menjadikan, relativitas dan saling bergantungan ini, seluruh kelangsungan dan kelanjutan hidup dan juga berhentinya hidup dapat diterapkan dalam formula dari 12 nidana atau sebab musabab. Dari 12 nidana tersebut, yang pertama atau satu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini dalam bahasa Palinya disebut dengan awija. Ketidaktahuan atau kegelapan batin adalah salah satu akar penyebab seluruh kotoran batin, seluruh perbuatan jahat. Atau dalam bahasa Palinya perbuatan jahat itu disebut dengan aku salah. Semua pikiran jahat merupakan akibat dari kebodohan. Kebodohan sama halnya itu adalah tidak tahu atau ketidaktahuan. Jika tidak ada kebodohan, perbuatan jahat baik melalui pikiran, ucapan ataupun jasmani tidak akan dilakukan. Artinya apa? Kalau kita itu tidak ada kebodohan, maka perbuatan jahat itu tidak akan terjadi atau tidak akan dilakukan. Pada diagram paticca samuppada, awija atau ketidaktahuan itu disimbolkan orang buta yang berjalan dengan tongkat. Simbol ini bermakna orang gelap batinnya yang tidak bisa melihat kebenaran. Jadi, kalau orang buta itu pastinya tidak bisa melihat apapun yang ada di depannya. Nah, maka di situ awija atau ketidaktahuan atau kebodohan itu disimbolkan yaitu seorang yang buta, yang tidak bisa melihat apa-apa atau tidak melihat sama sekali. 12 nidana yang kedua yaitu bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma dalam bahasa Palinya disebut dengan sankara. Ya. Nah, awija pacaya sankara. Awija pacaya sankara. Dengan bergantung pada kebodohan atau dengan adanya kebodohan atau ketidaktahuan tadi, maka muncul atau timbullah bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali. Jadi yang menimbulkan kelahiran kembali itu karena adanya awija, karena adanya ketidaktahuan tadi. Istilah sankara juga memiliki arti yang lain. Dalam kalimat sabi sankara anicca atau anicca wata sankara, itu segala sesuatu yang terjadi dari paduan unsur adalah tidak kekal. Istilah sankara digunakan untuk segala sesuatu yang merupakan paduan unsur dan terkondisi. Munculnya makhluk hidup karena akibat dari sebab dan kondisi, dan apa yang mereka lakukan sebagai sebab dan kondisi akan menghasilkan akibat yang lain. Sankara terbatas pada aktivitas baik dan buruk melalui jasmani, melalui ucapan, melalui pikiran yang menghasilkan akibat. Sankara disimbolkan sebagai pembuat pot dan berbagai jenis pot. Ada pot yang utuh dan ada pot yang pecah. Pot yang pecah
melambangkan karma yang telah berbuah, dan pot yang utuh melambangkan karma yang belum berbuah. Walaupun toh nanti pada suatu saat pot-pot yang belum pecah itu mungkin pada suatu saat akan terjadi kerusakan. Namun yang dimaksud dari pot yang pecah dan tidak pecah ini melambangkan bahwasanya pot yang pecah itu melambangkan karma yang telah berbuah, dan pot yang masih utuh itu melambangkan karma yang belum berbuah. Inilah yang disebut dengan sankara, yaitu yang disimbolkan sebagai pembuat pot dan berbagai jenis pot tersebut. 12 nidana yang ketiga yaitu kesadaran atau winyana. Sankara, pacaya, winyana. Bergantung pada bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali, memiliki kelahiran yang lampau, timbullah kesadaran yang menyambung kembali kehidupan. Dengan kata lain, bergantung pada karma atau perbuatan baik dan jahat di masa lampau, terkondisi kesadaran dalam kehidupan yang sekarang. Karena itulah kesadaran merupakan faktor pertama atau nidana yang pertama dari urutan kondisi kehidupan yang dimiliki kehidupan yang sekarang. Awija dan sankara, ketidaktahuan dan bentuk-bentuk karma milik kehidupan yang lampau bersama-sama membentuk winyana, kesadaran dalam kelahiran sekarang. Dalam Mahanidana Sutta, Digha Nikaya dinyatakan, ketika kegelapan batin dan nafsu keinginan dimusnahkan, perbuatan baik dan jahat tidak lagi terjadi dalam diri makhluk hidup. Sebagai akibatnya, kesadaran untuk lahir kembali tidak lagi muncul dalam kandungan seorang ibu. Karena itu, jelaslah bahwa seorang dilahirkan kembali akibat perbuatan baik dan jahatnya sendiri dan bukan pekerjaan dari makhluk gaib, sosok pencipta, ataupun terjadi karena kebetulan semata-mata. Winyana disimbolkan kera yang berayun dari pohon ke pohon yang banyak buahnya. Simbol ini melambangkan kesadaran yang merupakan penyambung dari satu momen kesadaran ke momen kesadaran berikutnya. Dapat juga berarti kesadaran yang menyambungkan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya saat kematian. Baiklah, untuk 12 nidana yang keempat, yaitu batin dan jasmani, atau dalam bahasa Palinya itu disebut dengan nama rupa. Winyana, pacaya, nama rupa. Bergantung pada kesadaran, timbullah batin dan jasmani. Istilah nama di sini berarti corak batin atau yang disebut cetasika. Dengan kata lain, 3 kelompok batin, yaitu tubuh, jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Terus atau disebut dengan dalam bahasa Palinya yaitu rupa, wedana, sanya, sankara, dan winyana. Jika kesadaran dianggap sebagai batin, maka perasaan, penyerapan dalam bentuk-bentuk pikiran adalah unsur-unsur batin. Ketika kita mengatakan dengan adanya kesadaran, timbullah batin dan jasmani, maka yang dimaksud jasmani adalah
fisik organ-organ tubuh, kemampuan dan fungsinya. Batin berarti unsur batin, dengan kata lain winyana pacaya nama rupa, berarti bergantung pada kesadaran timbullah 3 unsur batin, yaitu perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran yang membentuk batin bersamaan dengan terbentuknya tubuh jasmani dalam tahap awal suatu janin. Nama rupa disimbolkan 2 orang menaiki perahu yang didayung oleh tukang perahu. Ini melambangkan batin dan jasmani yang bersama-sama mengarungi kehidupan, namun tidak mengendalikan kemana tukang perahu itu akan membawa mereka. Demikianlah uraian materi mengenai hukum paticca samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Pembahasan ini hanya sampai yaitu di 12 nidana bagian yang keempat. Untuk bagian nidana yang kelima nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Dan Suryanto pesan, nanti apabila Suryanto membuat tugas keterampilan, coba dicek dalam tempat pembuatan atau tugas keterampilan di bab 1 maupun bab 2. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.